Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan akhir Desember atau akhir 2020. Ini untuk zodiak Pisces ya, untuk zodiak terakhir juga. Untuk list zodiak kan yang pertama itu Aries, lalu selanjutnya adalah Pisces terakhir ya. Di Pisces ini untuk pembacaan tanggal 16 sampai 31, tapi bisa terjadi sebelum dan sesudah ya. Di pembacaan ini bisa terjadi sebelum itu karena setiap orang bakal berbeda implementasinya, dan pembacaan ini bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir ya. Oke, Pisces ini bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Pisces. Di sini ada journal, lalu ada burning ball ritual, lalu ada health check up. Wow. Dan di the bottom of the deck ada make a vision board. Main energi kamu Pisces di akhir tahun ini ya adalah make a vision board, atau buatlah keinginan kamu ya, resolusi kamu, visi kamu di 2021 ya. Dan aku ngeliat ini energi dimana juga kamu harus check up tentang kesehatan kamu ya. Sepertinya kesehatan kamu sedang nggak baik ya di sini, atau memang baik-baik aja, cuman kamu butuh istirahat, butuh rest, dan tetap butuh vitamin ya. Kita lihat tarotnya. Tarot untuk Pisces. Ada kartu yang jatuh, ntar ya aku ambil. Ada Hermit. Oke, lalu ada Emperor. Dan ada Two of Pentacles. Oke. Di sini aku ngerasain energi memang aku ngerasa ada kerinduan yang mendalam ya yang kamu rasakan Pisces di 2020 terutama. Sebenarnya ya udah lama kamu rasain, cuman di akhir tahun ini bakal makin kencang. Dan aku ngerasain dimana kamu ngerasa diri kamu kesepian dan sendiri itu loh ya, dan kamu ada rasa yang seperti kosong, yang ada bingung tentang kehidupan. Jadi sepertinya kamu udah cukup dewasa ya usia kamu, namun kamu kayak udah umur sekian kok hidup ini begini aja, nggak ada rasa yang kebahagiaan yang memang bener-bener aku pikirkan, aku harapkan ya, ada kayak gitu. Lalu ada Death, ada energi Scorpio di sini, ada Seven of Wands dan ada Nine of Wands. Aku ngerasain memang di dalam kamu sedang ada rasa yang memang harus kamu tinggalkan ya, dimana ada ekspektasi yang berlebihan yang kamu miliki untuk orang sekitar kamu, orang yang kamu sayangi, orang yang kamu cintai ya, ataupun keluarga kamu.
dan ada energi di mana kamu terlalu banyak boundaries, banyak batasan-batasan yang kamu buat ke diri kamu sendiri, sampai diri kamu sendiri aja gak bisa ngehandle-nya ya. Itu yang aku lihat. Ada Chariot, kamu mungkin berurusan dengan Cancer, atau memang energi kamu sedang ada perpindahan yang cukup kencang ya. Ada energi Taurus juga. Ini energi water sign banget ya keluar, dan ada The Tower. Wow. Pisces. Ini sebenarnya bukan energi yang bagus ya. Sebenarnya kurang nyaman aku bacainnya. Aku ngeliat ada harapan-harapan yang baik kamu miliki sebenarnya untuk kehidupan kamu mendatang ya. Namun aku ngeliat setelah kamu review kehidupan kamu ke belakang, ternyata banyak hal-hal yang menyakitkan, dan aku bisa bilang iya, memang menyakitkan ya. Dan I'm sorry kalau kamu dengar suara hujan ya, karena tiba-tiba hujan, mungkin kedengaran suaranya. Dan ada Four of Cups. Jadi seperti yang aku bilang, seseorang sedang discontent ya, seseorang sedang gak terkoneksi dengan diri dia sendiri, seseorang sedang gak mengerti apa yang terjadi dalam hidup dia, dalam dirinya dia. Ini energi seseorang yang butuh banget dibimbing ya. Kamu butuh banget mencari seseorang yang bisa membimbing kamu, setidaknya secara mental ya. Kamu bisa dikuatkan, atau kamu perlu seseorang yang nge-push kamu kalau memang kamu tuh berharga, kamu tuh dicintai, kamu itu disayangi ya. Rasa itu yang perlu kamu naikkan ya. Oke, kita lihat oracle-nya lagi untuk Pisces. Ada true manifesting is about receiving what is of the highest good for all. Dan ada when I truly surrender my desire to the universe, a mighty force of faith can set in. Dan ada the universe is always conspiring to support me, guide me, and lead me compassionately towards the highest good. Ya, Pisces, kamu perlu banget cek kesehatan mental kamu ya di sini. Aku ngerasain kalau dari fisik kamu it's okay, nggak begitu masalah ya. Cuman aku ngeliat mental kamu kena banget di sini ya. Bagi kalian yang resonate di sini, mohon untuk cari bantuan ya. Kalau kamu memang nggak berani, apalagi masa pandemi ini, kamu bisa cari lewat online ya. Ada yang kita bisa konsultasi dengan psikolog, terapis, konselor di luar sana. At least kita mengeluarkan rasa-rasa itu, kita perlu untuk ceritakan rasa-rasa itu ya. Karena ini energi seorang yang aku bisa bilang itu kosong ya di dalamnya, yang nggak begitu mengerti, nggak begitu paham. Sebenarnya mau untuk mengerti, tapi mau untuk mencoba memahami, tapi justru kesakitan yang justru makin dirasakan ya, makin nggak terkendali rasanya itu. When I live and act from a place of spiritual alignment, I can trust that everything is working out for me, even if I don't know where, when, or how it will happen. Aku ngeliat justru energi orang ini orang yang merasa baik-baik untuk segala hal itu, enggak. Jadi gini, dia nggak begitu percaya kalau semua hal akan baik-baik aja. Itu yang maksud aku.
Jadi iman dia dalam yakin bahwa semesta, bahwa Tuhan akan mengambil alih hidup dia dengan cara yang terbaik, dia nggak begitu percaya. Jadi orang ini selalu aja mengontrol apapun hidupnya, ya. Rasanya dikontrol, ya, keinginannya dikontrol, pokoknya egonya juga dikontrol, pokoknya serba dikontrol lah gitu ya. Dan akhirnya orang yang selalu kontrol itu semua akhirnya capek sendiri, stres sendiri. Kenapa? Ya karena dia nggak ngerasakan diri dia itu hidup. Dia justru mematikan rasa yang seharusnya dia rasain. Dan itu bakal nggak baik untuk mental kita, ya. Dan di bottom of the deck-nya, when I tune into the energy of abundance, I become abundance. Aku lihat keuangan, karir itu membaik ya untuk kamu yang berada di sini. So aku bisa bilang kamu juga harus bisa menyeimbangkan dengan memperbaiki mental kamu, ya. Rasa kamu, keinginan kamu yang terdalam itu, coba untuk dengarkan itu. Jiwa kamu minta apa? Jiwa kamu minta untuk lebih surrender, percaya dan yakin dengan semua hal yang terjadi, ya. Ini sebenarnya ngarah ke depresi loh. So think about it ya, untuk konseling dengan orang-orang yang profesional yang memang udah mengerti gitu ya. Kita lihat tarotnya lagi. Ada Ten of Wands ya, seperti yang aku bilang tentang trauma, the world, the lovers. Ini energi seseorang yang sakit banget hati dia, mental dia, sebenarnya ego dia yang sakit ya. Itu karena memang romantisme, percintaan ya. Entah memang orang ini yang disakiti atau dikecewakan, atau justru dia menyakiti dan mengecewakan. Karena ada penyesalan juga di sini. Aku ngerasain energi seseorang yang memang pernah menyakiti seseorang ya, menduakan seseorang, namun akhirnya saat dia menemukan orang yang dia sayangi, menemukan orang yang dia cintai ya, justru orang itu melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan terhadap orang-orang yang dulu yang pernah ada di hidup dia. Jadi ya saat kamu justru ketemu orang yang tepat ya, orang yang tepat itu melakukan hal yang sama, jadi ya kamu bayangkan gimana sakitnya gitu ya. Dan akhirnya ada rasa penyesalannya kenapa, apakah ini karma dari apa yang udah aku lakukan sebelumnya terhadap orang lain gitu ya, apakah ini karena aku memang gak baik, aku gak pantas. Jadinya pertanyaan-pertanyaan itu muncul ya, dan akhirnya jadi kesakitan yang cukup dalam di sini. King of Wands, Six of Swords ya, seperti yang aku bilang ada energi seseorang yang mengkhianati. Ini energi seseorang yang pernah berkhianat ya. Namun jika kamu resonate dengan dia, bisa jadi dia bersama kamu nggak berkhianat, tapi kamunya yang berkhianat ya. Dia berkhianatnya dulu sebelum sama kamu, atau sebaliknya ya. Tapi justru sama kamu yang mengkhianati dia. Dia sakit, kecewa, dia marah, dia isinya ada rasa marah dan rasa benci terhadap orang yang nyakitin dia, tapi dia tahu dia sendiri pun melakukan hal yang sama sebelumnya. Jadi daripada dia terlihat buruk dan mendapatkan kesakitan yang lebih, so nggak peduli mau cinta ataupun kasih sayang, orang ini akhirnya meninggalkan apa yang justru dia inginkan, yang dia mau. Four of Wands, Wheel of Fate, Page of Swords,
Judgment ini sebenarnya karma ya, untuk kamu ataupun untuk dia. Jadi siapapun yang menyakiti kamu, sebenarnya itu karena kamu pernah melakukan hal ini dulu dengan orang lain, atau kamu mempunyai past life atau kehidupan masa lalu yang menyakiti orang lain dulu di kehidupan sebelumnya, yaitu kehidupan sebelum kamu reinkarnasi sekarang. Jadi walaupun kamu gak percaya reinkarnasi, that's okay, gak masalah. Itu bukan tugas aku membuat kamu percaya, tapi tugas aku untuk ngasih tahu ya. Walaupun kamu gak percaya gak apa-apa, tapi yang pasti trauma itu ada di dalam diri kamu ya. Ini bukan masalah percaya apa enggak, tapi masalah itu udah ada di dalam diri kamu. Kau rasa itu buat sakit, buat trauma gitu ya. Chariot, energi Cancer lagi muncul, Ace of Cups, dan ada Two of Pentacles lagi. Tadi tarot pertama juga ada Two of Pentacles. Ini seperti yang aku bilang, orangnya kosong dan akhirnya bingung dan gak ngerti apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Orang seperti ini ya biasanya dulu hidup dia sangat tahu dia mau ngapain ya. Dia mau ini, dia mau itu. Pokoknya kalau dia mau ke kiri dia keras lah banget ke kiri gitu, mau ke kanan gitu. Tapi saat dia gak mengerti tentang diri dia lagi, tujuannya hidup dia nggak tahu, goalnya dia apa nggak tahu, dia nggak connect dengan diri dia sendiri, dia akan bingung. Padahal pilihan yang kecil aja biasanya, entah mungkin tentang makanan, minuman, dia bisa bingung untuk memilih, ataupun kamu bingung ya, hal kecil aja buat gampang marah, gampang stres gitu ya. Jadi ngehandle hal yang kecil jadinya berlebihan ya, atau yang sering kita bilang ya drama banget orangnya, padahal memang karena orangnya di dalamnya ya sedang, kamu tahu ya, orang yang memang memiliki trauma itu di dalamnya sangat udah panas banget. Jadi sedikit aja dengan ada percikan api ya udah itu ya bakal menjadi-jadi gitu ya. Sebentar ya. Lalu ada kita lihat King of Chalice atau King of Cups. Lalu ada King of Coins, Four of Cups. Wow, ini aku ngeliat memang energi dimana gini. Ini energi gini. Ini kan orangnya sakit hati nih karena orang yang dicintai dan disayangi ini bisa dibilang gak berkhianat, atau memang dia memilih pilihan, mempunyai pilihan lain dan memilih pilihan itu, dan dia tahu sebenarnya, atau kamu tahu pilihan yang dipilih itu adalah pilihan yang terbaik daripada kamu, atau pilihan itu terbaik daripada dia. Jadi dia sebenarnya sadar diri kalau dia bukanlah pilihan yang terbaik sebenarnya, karena itu tadi. Orangnya diskonten banget loh, aku ngerasain banget sih the devil. Jadi sekarang hidup dia itu di drive oleh ego ya. Seseorang yang di drive oleh ego ya akhirnya hidupnya ya bisa dibilang ya, untuk benar-benar ngerasain sesuatu, punya sense di dalamnya itu berat ya, susah ngerasain sesuatu hal pakai hati. Jadi bisa dibilang orang ini ya ada energi Capricorn ya, the devil, ngelakuin sesuatu hal ya bisa nggak pakai hati, dia ngelakuin ya atas kesenangan sesaat ya. Jadi memang ini tentang mental banget ya, so cukup berat ya pembacaannya. So, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Ada vibration, transform, dan sensitivity.
Dan di bottom of the deck ada control. Seperti yang aku bilang ya, bagi kamu yang resonate atau kamu yang menonton ini ya, kamu harus mengontrol apapun yang kamu rasa itu dalam porsi yang baik, bukan mengontrol semuanya dan akhirnya ego yang ngambil alih ya. Mengontrol semuanya itu dengan seimbang ya, dengan kapan kamu harus meningkatkan ego kamu, saat kamu perlu untuk semangat kerja, kamu harus saat kamu perlu boundaries untuk diri kamu ya. Tapi bukan berarti dalam percintaan juga kamu harus kayak gitu, penuh ego juga dengan keluarga ya. Akhirnya kamu bakal melupakan rasa empati kamu, simpati kamu dalam hidup ini ya. Dan rasa itu jika kamu terus lanjutkan hanya akan mengubah kamu menjadi sosok seperti ini ya, the devil. Kenapa? Akhirnya kamu berjalan seperti orang yang gak punya hati, gak punya rasa ya. Jadi akhir tahun ini atau awal tahun ini rasa itu bakal bermain cukup kencang, kamu bakal cukup sensitif, dimana ya bakal banyak orang yang men-trigger kamu. Cuman ya itu memang terjadi untuk menaikkan vibrasi kamu. Oke, jadi pesan semesta untuk kamu adalah self healing. Nah, sembuhkan diri kamu dulu. Gak perlu mengambil alih apapun lagi, mengontrol apapun. Self healing ya. Kamu harus spiritual healing. Kalau kamu gak bisa self healing, kamu bisa spiritual healing dan minta tolong atau bantuan orang yang udah berada di sana, udah berpengalaman. Okay, so that's it. Think that's all ya. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email, Instagram, atau Twitter di bawah sini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.